Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 15 bulan Safar tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita pelajari dari kitab Taysirul Karimir Rahman fi tafsiri kalamil Mannan, yang ditulis Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdillah As-Sa'di, ulama besar yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji surat Al-Baqarah ayat 118 dan ayat 119. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan pada kita niat yang ikhlas di dalam mempelajari ayat-ayatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa qala alladziina la ya'lamun, dan berkata orang-orang yang tidak mengetahui. Yang dimaksud adalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan juga yang dimaksud adalah kaum musyrikin. Mereka berkata, laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Mereka berkata, sekiranya Allah berbicara kepada kami secara langsung, sekiranya Allah berbicara kepada kami secara langsung, baru kami mau beriman. Au ta'tina ayah, atau datang kepada kami, yaitu engkau mendatangkan kepada kami ayat-ayat, tanda-tanda kenabianmu. Yang dimaksud ayat pada ayat ini yang diminta oleh kaum musyrikin adalah ayatul iktirah, ayat usulan, sebagai bentuk pembangkangan, sebagai bentuk pembangkangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengusulkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mendatangkan ayat ataupun mukjizat sesuai dengan keinginan mereka. Maka Allah Ta'ala berfirman, kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qaulihim. Demikian ucapan orang-orang sebelum mereka, seperti ucapan mereka, ucapan kaum yang mendustakan para nabi dan para rasul, intinya sama. Mereka tidak mau beriman, mereka meminta persyaratan. Namun apabila syaratnya jika dipenuhi, tetap saja mereka tidak mau beriman. Maka Allah Ta'ala berfirman, kadzalika qala alladziina min qablihim. Demikian ucapan orang-orang sebelum mereka, yaitu umat-umat yang terdahulu yang mendustakan para nabi dan para rasul, sama. Tasyabahat qulubuhum, hati mereka sama. Hati mereka, yaitu hati-hati kaum musyrikin, saling menyerupai. Qad bayyannal ayat, sungguh kami telah menjelaskan ayat. Jadi ayat sudah kami jelaskan, yaitu ayat-ayat Al-Quran dan mukjizat-mukjizat yang lain yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ditampakkan, sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun. Sungguh kami telah menjelaskan ayat liqaumin yuqinun, bagi orang-orang yang yakin. Artinya hanya orang yang yakin saja yang mengambil manfaat
yang membenarkan mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang ragu-ragu, penuh dengan keraguan, mereka tidak meyakini ayat-ayat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berfirman, "Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira." Sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad membawa kebenaran, bil haqq, dengan kebenaran, sebagai pemberi peringatan, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan engkau wahai Muhammad tidak bertanggung jawab, tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang penghuni neraka jahanam. Artinya tugasmu wahai Nabi, wahai Rasul, menyampaikan dakwah dan petunjuk di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau sudah menyampaikan, maka engkau tidak bertanggung jawab lagi. Berarti engkau sudah melepaskan tanggung jawab tentang mereka penghuni neraka jahanam. Berkata Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah tentang dua ayat yang mulia ini, ay qala al-jahalah min ahlil kitab wa ghairihim hal la yukallimuna Allah kama kallama ar-rusul. Berkata orang-orang yang bodoh dari ahlul kitab atau yang selain mereka adalah kaum musyrikin. Mereka berkata, kenapa Allah tidak berbicara kepada kami secara langsung, sebagaimana Allah berbicara secara langsung kepada para nabi dan para rasul. Au ta'tina ayah, atau datang ayat-ayat kepada kami, ya'nuna ayatil iktirah allatina yaqtarihunaha biuqulihimul fasidati wa araihimul kasidah. Yang mereka maksud adalah ayat usulan, ayat persyaratan yang mereka usulkan, yang mereka syaratkan sesuai dengan akal mereka yang rusak dan sesuai dengan pendapat mereka yang kotor. Allati tajarra'u biha 'alal khaliq, di mana mereka lancang, kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wastakbaru ala rusulih, dan mereka menyombongkan diri kepada para nabi dan para rasul. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka, yaitu ucapan orang-orang Yahudi kepada Nabi Musa alaihissalam, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Mereka berkata, wahai Musa,
kami tidak akan beriman kepadamu, kami tidak percaya sampai kami melihat Allah secara langsung dengan mata kami. Jadi ini adalah ayat apa? Ayatul iktirah, ayat usulan atau ayat persyaratan. Jadi mereka seakan-akan mengatakan, kalau kami melihat Allah dengan mata kami secara langsung baru kami beriman. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang permintaan ahlul kitab, yaitu meminta ayat usulan atau ayat persyaratan. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama' faqad sa'alu Musa akbar min dalik. Ahlul kitab meminta kepadamu, yaitu meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya engkau menurunkan kepada mereka kitab dari langit. Jadi salah satu ayat al-iktirah, ayat usulan, ayat persyaratannya ahlul kitab, yaitu mereka meminta datangkan kitab, kita melihat secara langsung, turun kitab dari langit, baru mereka mau beriman. Faqad sa'alu Musa akbar min dalik. Dahulu mereka pernah meminta ayat usulan kepada Nabi Musa alaihissalam lebih dari itu. Dan ayat yang lain, yaitu usulannya kaum musyrikin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan ayat 7 dan ayat ke-8. Surat Al-Furqan ayat ke-7 dan ayat 8, Allah berfirman, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulut ta'am. Mereka berkata, yaitu kaum musyrikin, kenapa nabi ini, kenapa rasul ini makan makanan? Yaitu mereka tidak mau beriman kalau Nabi Muhammad SAW makan makanan. Terus bagaimana kalau lapar? Jadi mereka kepingin seorang rasul itu seperti apa? Malaikat, tidak makan. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulut ta'am. Kenapa rasul ini kok makan makanan? Wa yamshi bil aswaq, wa yamshi fil aswaq, dan belanja ke pasar. Rasul kok belanja ke pasar? Laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Sekiranya diturunkan kepadanya seorang malaikat yang menjadi dai, pemberi peringatan bersamanya. Artinya kaum musyrikin mengusulkan, namanya nabi, namanya rasul, tidak boleh makan, tidak boleh ke pasar, harus seperti apa? Malaikat, tidak makan, tidak minum. Ini adalah ayat usulan, ayat persyaratan. Lanjutan ayat, au yulqa ilaihi kanzun, atau supaya diturunkan emas sak peti atau banyak, kanzun yang penuh dengan emas. Au takunu lahu jannatun ya'kulu minha, atau seharusnya seorang rasul itu punya kebun kurma yang luas, dia tidak usah pergi ke pasar, makan dari kebun tersebut.
Wa qala adh-dhalimun, dan orang-orang zalim berkata, in tattabi'una illa rajulan mashura, yang kalian ikuti, nabi yang kalian ikuti hanyalah seorang yang kena sihir. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdakwah siang malam, terang-terangan sembunyi-sembunyi, dikatakan apa? Tukang sihir, dikatakan kena sihir. In tattabi'una illa rajulan mashura. Ini adalah ayat usulannya orang-orang musyrik. Dan disebutkan oleh Syekh Sa'di juga usulan orang musyrik yang ada di dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 90. Kemudian sampai ayat 93. Lihat usulan mereka. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Mereka berkata, kami tidak beriman kepadamu sampai engkau memancarkan mata air dari tanah. Jadi mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, kami tidak akan beriman kepadamu sampai engkau bisa, gak tahu dipukulkan tongkatnya atau menginjak langsung keluar apa? Air yang memancarkan, yang terpancar dari bumi, sampai engkau bisa memancarkan mata air yang segar yang kami bisa minum darinya, baru kami beriman. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin, atau engkau punya kebun kurma dan kebun anggur, fatufajjiral anhara khilalaha tafjira, di tengah-tengah kebun tersebut ada sungai yang memancarkan mata air. Jadi sungai yang jernih yang memancarkan mata air. Ini syarat yang dipersyaratkan oleh kaum musyrikin. Syarat berikutnya, au tusqitas samaa kama za'amta alaina kisafa, atau engkau menghancurkan langit berkeping-keping, jatuhkan kepada kami, timpakan kepada kami sebagaimana yang engkau katakan. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila, atau engkau harus mendatangkan Allah dan para malaikat, kami melihatnya. Qabila, kami bertemu langsung dengan Allah dan kami bertemu dengan para malaikat, baru kami beriman. Itu belum cukup. Au yakuna laka baitun min zukhruf, atau engkau harus punya rumah dari emas. Dan ini persyaratannya orang musyrik. Engkau harus punya rumah dari emas. Au tarqa fis sama, atau engkau harus bisa terbang ke langit. Ini persyaratannya aneh-aneh, harus bisa terbang ke langit. Walan nu'mina liruqiyyika, kami tidak akan percaya terbangmu ke langit hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uh, sampai engkau menurunkan kepada kami kitab yang kami baca. Qul, katakan kepada mereka semua yang banyak usulannya, yang banyak syaratnya, katakan subhana rabbi, maha suci Rabbku, hal kuntu illa basyaran rasulah, aku tidak lain dan tidak bukan hanyalah seorang manusia biasa, dan aku adalah seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka para nabi dan para rasul adalah manusia biasa, basyarun, dan mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat yang lain yang disebutkan oleh Allah tentang persyaratan kaum musyrikin di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan orang-orang musyrikin di umat-umat yang terdahulu. Minta ayat, yaitu ayat persyaratan dan ayat usulan. Dan anehnya, ketika ayat ini dikabulkan oleh Allah, mereka tidak beriman karena mereka meminta ayat tersebut sebagai bentuk pembangkangan, bukan memintanya untuk melihat apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar atau tidak. Tapi mereka memintanya ini dengan dusta, bukan dengan tulus. Mereka memintanya untuk sebagai syarat melemahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Fadilatul Syekh berkata, fahada da'buhum ma'a rusulihim yatlubuna ayati ta'annud la ayatil istirsyad. Demikian kebiasaan kaum musyrikin kepada para nabi dan para rasul. Mereka minta ayat-ayat sebagai bentuk protes, ayat-ayat persyaratan. Mereka tidak minta ayat untuk meminta ilmu. Mereka tidak meminta ayat yang menjelaskan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yakun qasduhum tabyinal haqq. Maksud mereka meminta ayat itu bukan ingin dijelaskan kebenaran. Ini bukan maksud mereka. Fa innar rusula qad ja'u minal ayat bima yu'minu ala mithlihil bashar. Karena para nabi dan para rasul telah datang membawa ayat, membawa mukjizat yang dengannya manusia beriman kepada para nabi dan para rasul. Walihada qala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, qad bayyannal ayat liqaumin yuqinun. Sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat bagi orang-orang yang yakin. Fakullu muqinin faqad arafa min ayatillahil bahirah wa barahinidh dhahirah ma hasala lahu bihil yakin. Setiap orang yang yakin tahu ayat-ayat Allah yang menakjubkan, bukti-bukti Allah yang jelas, yang dengannya mereka mendapatkan keyakinan. Wan dafa'a anhu kullu syakkin wa raib, yang menghilangkan semua keraguan dan kebimbangan. Artinya orang-orang yang yakin tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar seorang nabi dan seorang rasul. Orang-orang yang jujur tahu bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar seorang nabi, dan mereka yang mendustakan ini karena kesombongan, bukan karena ketidaktahuan. Mereka yang mendustakan karena niat mereka yang tidak baik, sehingga mereka mengusulkan ayat-ayat persyaratan. Kemudian Fadilatul Syekh berkata, thumma dzakara ta'ala ba'da ayatin mujazah mukhtasarah jami'atin lil ayatid dalah ala sidqihi sallallahu alaihi wasallam wa sihhati ma ja'a bih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat yang pendek, yang singkat, tetapi jami'ah. Ayat ini maknanya sangat luas, yang menjelaskan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran
ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, "Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira." Sesungguhnya kami mengutusmu, wahai Muhammad, dengan kebenaran sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Fahada mustamilun alal ayat allati ja'a biha. Ayat ini mengandung mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya tarji'u ila salasati umur. Dan ini kembali kepada 3 perkara. Fadilatul Syekh As-Sa'di menjelaskan dengan penjelasan yang sangat gamblang, yang sangat jelas tentang kandungan ayat yang mulia ini. Ayat ini mengandung 3 perkara. Al-awwal fi nafsi irsali. Yang pertama, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terdapat, jadi diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan beliau adalah seorang nabi yang benar. Watsani fi siratihi wa hadyihi wa dillihi. Yang kedua, kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilihat dari sirahnya, yaitu sejarahnya. Wa hadyihi wa dillihi, perilakunya. Demikian pula akhlaknya. Jadi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Wasalits, yang ketiga, fi ma'rifati ma jaa'a bihi minal Qur'an was sunnah. Yang ketiga, kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilihat dengan mengetahui, mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal awwal wa tsani, yang pertama dan yang kedua, qad dakhala fi qoulihi ta'ala, diambil dari firman Allah Ta'ala, inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutusmu. Ini diambil 2 faedah. Yang pertama, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda beliau adalah nabi yang hak. Ini yang pertama. Kemudian ketika Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak sekedar memilih saja, tetapi Allah memilihnya dari manusia yang paling bagus, hatinya, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi. Maka dari firman Allah, inna arsalnaka, ini terdapat pelajaran bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar seorang nabi, seorang rasul. Wasalits, yang ketiga, yaitu Al-Qur'an dan sunnah, diambil dari firman Allah bil haqq. Ingin mengetahui kebenaran, lihat ajarannya, lihat Al-Qur'an, lihat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kebenaran kandungannya. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di memerinci bayanul amril awal, keterangan perkara yang pertama, wa huwa nafsu irsali, yaitu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Annahu qad ulima halata ahlil ard qabla bi'tsatih sallallahu alaihi wasallam. Telah diketahui kondisi penduduk bumi sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kanu alaihi min ibadatil awthani wan nirani was sulban. Mereka penduduk bumi sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembah berhala, menyembah api,
menyembah salib, wa tabdilihim lil adyani, mereka merubah agama. Orang-orang Yahudi merubah Taurat, orang-orang Nasrani merubah Injil. Hatta kanu fi zulmatin minal kufr qad amathum wa syamalathum. Mereka semuanya berada di kegelapan kekufuran, berada di gelapnya kekufuran. Ini menyeluruh seluruh penduduk bumi demikian. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali sedikit dari ahlul kitab. Tinggal sedikit saja orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang benar. Qad inqaradu qubailal bi'tsah, dan mereka pun hampir hilang. Mereka hampir tidak ada lagi sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ulima anna Allah ta'ala lam yukhlaq khalquhu sudan wa lam yatrukhum hamala. Dan telah diketahui bahwasannya Allah tidak menciptakan makhluknya sudan, untuk permainan, dan Allah tidak membiarkan mereka disia-siakan. Tidak ada perintah, tidak ada larangan. Ini mustahil. Allah menciptakan makhluk untuk beribadah. Li'annahu hakimun alim qadirun rahim. Karena Allah maha bijaksana, maha mengetahui, maha menguasai, dan maha penyayang. Famin hikmatihi wa rahmatihi bi ibadihi an arsala ilaihim hadar rasul al-azim sallallahu alaihi wasallam. Dan hikmah Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmahnya dan rahmat Allah kepada hamba-hambanya, Allah mengutus rasul yang agung ini sallallahu alaihi wasallam, ya'muruhum bi ibadatir rahmani wahdahu la syarikalah, yang tugasnya mengajak manusia untuk beribadah kepada Ar-Rahman saja, tidak ada sekutu baginya. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, fa bi mujarradi risalati, sekedar diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'riful aqilu sidqahu, orang yang berakal tahu kebenaran beliau ini seorang rasul yang benar. Kenapa? Karena kondisi manusia ketika itu sudah rusak, hancur, gelap dengan kekufuran, dengan kesyirikan. Tidak ada lagi orang yang bertauhid, kecuali hitungan jari atau sangat sedikit saja. Maka kalau ada seorang rasul yang mengajarkan tauhid, maka ini diketahui benarnya nabi tersebut. Wa huwa ayatun kabirah, ini adalah tanda yang besar, ala annahu rasulullah, bahwasanya beliau adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa difahami ya. Jadi yang pertama, kebenaran dakwanya, kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diketahui dari kondisi sebelum bi'tsah, sebelum diutus menjadi apa? Nabi. Yaitu orang-orang Arab bergelimang dengan apa? Kesyirikan, kemaksiatan. Maka dinamakan zaman jahiliyah. Bukan bangsa Arab saja, semua penduduk dunia demikian. Tidak ada yang bertauhid kecuali illa baqaya min ahlil kitab, kecuali hitungan sedikit saja dari ahlul kitab, dan mereka pun hampir habis. Wa amma tsani, mukjizat yang kedua tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, faman arafan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma'rifatan tamah, siapa yang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna, wa arafa siratahu wa hadiyahu qabla al-bi'tsah,
Dia mengetahui sirahnya, perjalanan hidupnya, sejarahnya, wahadiyahu, dan perangainya sebelum diutus menjadi nabi, wa nusyu'ahu ala akmalil khisal, dan bagaimana pertumbuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumbuh dengan akhlak yang sempurna. Thumma ba'da dzalika qad izdadat makarimuhu wa akhlaquhul azimah al-bahirah lin-nadirin. Kemudian akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah. Semakin bertambah mulia akhlaknya sehingga menjadikan kagum orang-orang yang melihatnya. Faman arafaha, siapa yang mengetahui akhlaknya, wa sabara ahwalahu, kemudian dia meneliti kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arafa annaha la takunu illa akhlaqul anbiya, illa akhlaqul anbiya al-kamilin. Siapa yang meneliti akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perangainya, ciri-cirinya, ini tidak mungkin kecuali akhlaknya para nabi dan rasul. Li'annahu ta'ala ja'alal awsafa akbar dalilin ala ma'rifati ashabiha wa sidqihim wa kadhibihim. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan sifat-sifat adalah tanda yang terbesar untuk mengetahui orang itu jujur atau tidak. Dilihat dari sifat-sifatnya, lihat dari sejarahnya, akhlaknya, perangainya, bagaimana dia. Maka apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diketahui, telah disepakati bahwasanya beliau adalah Al-Amin, beliau adalah orang yang akhlaknya mulia, sebagaimana Khadijah radhiyallahu anha berkata, kalla wallahi, sekali-kali tidak, la yukhzikallahu abada, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Innaka latahmilul kal, innaka apa, gimana? Yang pertama gimana? Innaka latasdukul haditha, engkau adalah orang yang jujur. Wa tahmilul kal, engkau memikul beban orang yang tidak sanggup. Dan seterusnya, wa tu'inu wa taksibul ma'dum, wa tu'inu wa taqrid dhaif, wa tu'inu ala nawaibil haqq. Engkau mengusahakan orang yang tidak punya apa-apa, engkau capek, engkau berusaha, engkau memuliakan tamu, dan engkau selalu membela orang yang benar. Jadi orang-orang jahiliyah kalau ada masalah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyelesaikan urusannya. Demikian. Jadi dari akhlaknya, salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak beliau yang mulia. Maka Allah taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, wahai Rasul, benar-benar berada di akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga, tanda kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa ma'rifatu ma jaa bihi sallallahu alaihi wasallam minasy syar'il azim wal Qur'anil karim, yaitu dengan mengetahui apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengetahui syariatnya, mengetahui ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran yang mengandung al-mustamil alal ikhbarat as-sadiqah wal awamiril hasanah wan nahi an kulli qabih, yang isinya Al-Quran menjelaskan berita-berita yang benar, perintah-perintah yang bagus, dan larangan dari perkara yang buruk. Jadi siapa yang melihat isi Al-Quran, kandungannya, demikian pula hadis Nabi SAW, maka dia mengetahui ajaran Nabi Muhammad SAW adalah ajaran yang benar, tidak ada keraguannya.
wal mu'jizatil bahirah, dan di dalam Al-Quran, Al-Quran adalah mukjizat, mukjizat yang paling besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fajami'ul ayat tadkhulu fi hadhihi tsalasah. Semua mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercakup di dalam 3 keterangan yang telah disampaikan. Intinya, Fadilatul Syekh As-Sa'di menjelaskan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilihat dari 3 hal. Yang pertama apa tadi? Dilihat dari kondisi manusia sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dilihat dari apa? Dilihat dari akhlaknya. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mukjizat. Kemudian yang ketiga dilihat dari ajarannya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serta dilihat dari mukjizat-mukjizat yang lain yang menjelaskan kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah taala berfirman, basyiran, tugasnya seorang nabi sebagai pemberi kabar gembira, ai liman ata'aka bisa'adatid dunyawiyyati wal ukhrawiyyah, pemberi kabar gembira kepada orang-orang yang taat dengan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Nadhiran, sebagai pemberi peringatan dan ancaman, liman asaka, kepada orang-orang yang bermaksiat kepadamu, bisyaqawati wal halakid dunyawiyyati wal ukhrawi, dengan kerugian dan kebinasaan di dunia dan di akhirat. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan kamu tidak ditanya, artinya tidak dimintai tanggung jawab. Apabila sudah berdakwah dengan maksimal, maka tidak ada tanggung jawab. Aylasta mas'ulan anhum, innama alaikal balagh wa alainal hisab. Artinya, engkau tidak bertanggung jawab atas mereka. Innama alaikal balagh, tugasmu hanya menyampaikan, wa alainal hisab, dan kami yang akan menghisab manusia pada hari kiamat nanti. Dari ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fihi dhammul iktirah wal ishtirati 'ala Allah. Celaan bagi orang-orang yang punya usulan, banyak persyaratan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaan, apakah mungkin persyaratan ini bisa terjadi di zaman ini? Kalau di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, orang-orang musyrik punya usulan, punya persyaratan. Kalau para nabi dan para rasul sudah meninggal dunia, apakah masih ada orang yang punya persyaratan? Banyak sekali yang punya persyaratan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya orang yang banyak usulannya, ini biasanya orang yang banyak usulannya, banyak persyaratannya kepada Allah, jika dia mendapatkannya dia tidak beriman. Al-Quran telah menyatakan demikian. Maka lihat dulu firman Allah Subhanahu wa taala yang penjelasannya cukup panjang, namun kita jelaskan singkat saja tentang Fir'aun. Fir'aun, yaitu surat Al-A'raf ayat 132 sampai ayat 135. Fir'aun berkata, intinya
Mereka ketika diperlihatkan ayat-ayat Allah, mereka tidak beriman. Allah Ta'ala berfirman, wa qalu mahma ta'tina bi ayatin mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Fir'aun berkata dan menteri-menterinya, wahai Musa, walaupun kamu mendatangkan ayat-ayat kepada kami supaya kamu bisa menyihir kami, kami tidak akan beriman kepadamu. Setelah mereka mengatakan demikian, Allah berfirman, fa arsalna alaihimut tufana wal jarada wal qummala wad dhafadi'ah waddama ayatin mufassalat. Kemudian kami kirimkan kepada mereka angin topan yang merusak pertanian mereka, wal jarad, belalang, wal qummal, kutu-kutu, wad dhafadi, darah. Wad dhafadi artinya apa? Katak, yaitu mereka katak, istana penuh dengan katak. Ini istana apa kebun binatang ini? Istana atau rawa penuh dengan katak. Waddama, demikian pula darah. Air yang mau diminum jadi darah, mau mandi jadi darah. Ayatin mufassalat, ayat ini gak langsung, berpisah-pisah, datangnya gak serentak. Fastakbaru, mereka menyombongkan diri. Wa kanu qauman mujrimin, mereka adalah kaum yang durhaka. Walamma waqa alaihimur rijz, ketika datang ayat-ayat tadi, itu mereka dihukum oleh Allah dengan dosa mereka. Qalu ya Musa, mereka berkata, ud'u lana rabbaka bima ahida indak, berdoalah kepada Allah Tuhanmu supaya menghilangkan apa yang ada pada kami, sebagaimana Allah menjanjikan kamu. La in kasyafta anna rijz, sekiranya engkau bisa menghilangkan kata-kata ini, darah-darah ini dan seterusnya, la nu'minanna laka, kami akan beriman kepadamu, wala nursilanna ma'aka bani Israel, kami akan membiarkan Bani Israel pergi bersamamu. Lanjutan ayat Allah berfirman, falamma kasyafna anhumur rijz, ketika rijz, kotoran-kotoran tersebut kami hilangkan, ila ajalin hum balighu, di waktu yang mereka inginkan. Mereka sudah ada perjanjian, idahum yang kusun, tiba-tiba mereka mengingkari janji. Artinya mereka tidak mau beriman, padahal sudah diperlihatkan betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa alaihissalam. Kemudian apakah ayat usulan ini masih bisa terjadi? Bisa saja. Berapa banyak orang yang mengatakan, nanti ya Allah kalau saya sudah kaya, saya akan fokus beribadah. Ada enggak yang kayak gitu? Banyak. Kalau sudah kaya mau apa? Nunggu apa? Nunggu miskin. Jadi mereka kalau belum kaya kepingin kaya, kalau sudah kaya nanti kalau sudah pensiun, saya tak fokus ngaji, saya tak fokus beribadah. Kalau sudah pensiun, ketika pensiun ya sama saja. Ini namanya ayatul iktirah, banyak usulan, banyak persyaratan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang tercela, wal iyadu billah. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi dammut taswif, celaan bagi orang-orang yang menunda-nunda. Jadi menunda-nunda walaupun tidak sampai tercela kepada orang yang banyak usulannya, namun menunda-nunda amal soleh juga tercela. Qala Qatadah Ibnu Abi Al-Jald, qala Qatadah Ibnu Abi Jald, inna saufa jundun min junudi iblis. Nanti adalah salah satu tentaranya iblis. Demikian ulama salaf. Jadi saufa, nanti ini adalah taswif minasyaitan. Ini salah satu tentaranya iblis untuk menghalang-halangi manusia dari kebaikan. Ini contoh saja. Contoh, kita bangun jam 3. Alarmnya sudah berbunyi. Contoh bangun jam 3, alarmnya sudah bunyi. Atau kita mendengarkan adzan awal, sudah dengar,
Kemudian kita katakan tak tambah berapa? Hah? 5 menit saja. Iya. Niatnya 5 menit, tetapi tiba-tiba bangun sudah biar, atau sudah adzan subuh. Demikian. Ini gara-gara apa? Taswif saufa. Ini tercela. Walaupun orang yang iktirah ini lebih tercela lagi. Tapi taswif juga mirip, sama-sama tercelanya. Maka Umar Ibnul Khattab berkata, minal quwwah alla tuakhira amalal yaum ilal ghad. Termasuk kuat, jangan menunda amalan hari ini sampai besok. Jadi waktunya orang yang beriman. Jadi kita ini, wahai ya ikhwah, ya ahibai, waktu talabatul ilmu itu mahal sekali. Jangan sampai waktu kita ini kita penuhi dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Waktu itu mahal. Maka jangan menunda-nunda. Nanti. Ini adalah, kalau menurut Qatadah, ini adalah jundun min junudi iblis. Jadi saufa menunda-nunda amal, ini adalah salah satu tentaranya iblis. Kemudian pelajaran berikutnya, jadi ayat ini banyak sekali pelajaran, tapi kita sebutkan sebagiannya saja. Fihi at-tasliyatu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Hiburan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika orang-orang musyrik, ahlul kitab meminta ayat persyaratan, maka Allah menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ayat ini, pada ayat yang mulia ini. Demikian para ulama menjelaskan. Intinya, kalau kita melihat siapapun yang kena musibah, baik itu musibah urusan dunia, kita disunahkan apa? Untuk menghiburnya. Apalagi orang yang kena musibah di dalam urusan apa? Agama. Jangan malah dijauhi, jangan malah dicibir, tapi hendaklah kita menghiburnya, kita mensupportnya, mendukungnya. Demikian perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal Qur'ana a'dhamul mu'jizat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah mukjizat yang paling besar yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sekarang ini mempelajari tafsir Al-Quran, mempelajari Al-Quran, berarti kita sedang mempelajari mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita bergembira, hendaklah kita semangat, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang agung. Itu nikmat mempelajari tafsir Al-Quran, nikmat mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Kemudian fihi annal khuluqul hasan min mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang mulia adalah salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berada di akhlak yang mulia. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika ditanya bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa jawabannya? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi annal ilman nafi
min a'dhami karamatil auliya, ilmu yang bermanfaat adalah karamah, termasuk karamah yang paling besar yang Allah berikan kepada wali-walinya. Jadi melebihi yang lainnya. Jangan dipikir karamah itu terbang saja. Ini terbang belum tentu karamah. Atau berjalan di atas air, atau bisa lompat di pohon yang tinggi. Kalau bisa lompat pinter menek dinamakan karamah, berarti apa? Ketek itu orang yang hebat itu. Jadi intinya ilmu yang bermanfaat. Lihatlah para sahabat radhiyallahu anhum, Allah muliakan mereka dengan ilmu. Lihatlah para tabi'in, lihatlah tabi'ut tabi'in, lihatlah a'immatul hadis. Mereka dimuliakan oleh Allah dengan apa? Dengan ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu wawasan saja, ilmu nafi', yaitu ilmu yang diamalkan. Fihi annal akhlaqal karimah min karamatil auliya, akhlak yang mulia termasuk karamah para wali. Jadi ingin karamah, iya, kita ingin karamah, yaitu belajarlah berakhlak mulia, jujur, amanah, sabar. Kemudian banyak sekali akhlak yang mulia. Inilah karamahnya para wali. Jadi karamah itu apa? Ini akhlak mulia yang dipahami oleh para ulama. Allahu Akbar. Jadi karamah itu ilmu, amal. Kemudian apa? Akhlak yang mulia. Ini karamahnya para wali. Dalam kita mempelajari, maka hendaklah kita memperbanyak doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa. Dan ini adalah doa yang sahih, tetapi bukan doa ketika cermin. Doanya sahih. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin huluqi. Jadi sebagian ada yang mengatakan doa ini dibaca ketika apa? Cermin. Tapi doa ini adalah doa yang mulia. Ya Allah, sebagaimana engkau memperbagus penciptaanku, maka perbagusilah akhlakku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdoa, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkan aku akhlak yang mulia, akhlak yang paling bagus. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang menunjukkannya kecuali engkau. Wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, jauhkan aku akhlak yang tidak buruk. Yang tidak ada yang menjauhkan aku dari akhlak yang buruk kecuali engkau. Demikian intinya, akhlak yang mulia adalah karamah yang Allah berikan kepada orang-orang yang dicintainya, kepada wali-walinya. Jadi kalau kita emosian, berarti apa? Berarti kita belum mendapatkan apa? Atau kurang mendapatkan apa? Karamah. Dikit-dikit emosi, dikit-dikit hawa nafsu. Coba kita latih. Ini kita ngomong diri sendiri ya, jangan merasa tersinggung ya. Jadi kalau kita gampang emosi, titik-titik mempeng, kudu nguntal wong aja, mau menguntal orang lain. Nah ini berarti kita latih, harus kita latih. Kita ingin menjadi wali Allah. Wali Allah itu akhlaknya mulia, tutur katanya bagus, tidak kotor ucapannya, emosinya ditahan, kemudian dan seterusnya. Yaitu contohnya, contohlah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi fadlul ulama wa talabatil ilm wa annahum warathatul anbiya. Keutamaan para ulama dan para penuntut ilmu, karena mereka adalah pewaris para nabi, pewaris ilmunya, pewaris amalnya, dan juga pewaris apa? Akhlaknya. Jadi bukan ilmunya saja. Para ulama dan para penuntut ilmu, mereka adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena mereka berusaha semaksimal mungkin mewarisi ilmunya
para nabi. Demikian pula amalnya dan juga akhlaknya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan akhlak yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.